Perkenalkan, saya Luhgede Dia Arifin atau bisa dipanggil Ibu Dia. Saya adalah dosen akuntansi di Sticky Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi terkait dengan akuntansi biaya chapter 14 dan 15, yaitu terkait dengan cost volume profit analysis atau analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba merupakan suatu analisa yang menggambarkan bagaimana perubahan biaya variabel, biaya tetap, harga jual, volume penjualan, dan bauran penjualan akan mempengaruhi laba suatu perusahaan. Analisis ini merupakan instrumen yang lazim sekali dipakai untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan, misal dalam menetapkan harga jual suatu produk. Analisis biaya volume laba dapat membantu perusahaan untuk melaksanakan strategi dengan cara memberikan informasi mengenai bagaimana perubahan volume penjualan mempengaruhi biaya dan laba suatu perusahaan, dan memberikan sarana untuk memprediksi implikasi pertumbuhan penjualan terhadap laba suatu perusahaan. Di sini, analisa biaya volume laba juga sangat penting untuk digunakan dalam perhitungan biaya siklus hidup maupun perhitungan biaya berdasarkan target perusahaan. Model biaya volume laba adalah laba operasi sama dengan penjualan dikurangi dengan total biaya. Selanjutnya adalah analisis break-even point atau titik impas, di mana break-even point adalah keadaan di mana perusahaan tidak mengalami keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. Untuk keperluan analisa tersebut, perlu mempelajari kaitan antara revenue atau pendapatan, cost atau biaya, dan juga net profit atau laba bersih. Dengan break-even point, maka manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengurangan atau penambahan harga jual, biaya, serta laba suatu perusahaan. Analisis BEP digunakan untuk pertama, mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Yang ketiga, mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Dan yang terakhir, mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan suatu perusahaan. Break-even adalah ketika perusahaan ada di titik tidak untung dan juga tidak rugi. Apabila perusahaan dikatakan dalam posisi break-even adalah di mana total revenue-nya atau total pendapatannya sama dengan total biayanya atau total cost. Sehingga apabila perusahaan menginginkan suatu keuntungan, maka total revenue-nya harus lebih besar daripada total cost. Sedangkan apabila perusahaan dikatakan rugi, apabila total revenue-nya kurang dari total cost, seperti grafik di sebelah. Selanjutnya adalah rumus BEP atau break-even point adalah biaya tetap produksi per harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Sedangkan untuk rumus BEP dalam rupiah adalah biaya tetap produksi per harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit dikalikan dengan harga per unitnya. Saya akan memberikan satu ilustrasi, yaitu sebuah perusahaan smartphone ingin mengetahui jumlah unit yang harus diproduksinya agar dapat mencapai titik break-even point atau titik impasnya. Di sini diketahui adalah biaya tetap produksinya sebesar 500 juta rupiah. Sedangkan biaya variabelnya sebesar 1 juta, harga jual per unitnya adalah 1.500.000. Berapakah unit yang harus diproduksi agar dapat mencapai titik break-even? Nah, penyelesaian yang pertama adalah menghitung break-even point dalam unit. Break-even point dalam unit adalah biaya tetap produksi per harga jual dikurangi dengan biaya variabel per unit. Di sini kita ketahui bahwa biaya tetapnya adalah 500 juta dibagi 1.500.000 merupakan harga jual per unitnya dikurangi biaya variabel per unit adalah 1 juta sehingga memperoleh hasil 500 juta dibagi dengan 500.000 sehingga mendapatkan nilai 1.000 unit. Jadi, perusahaan harus dapat memproduksi smartphone sebanyak 1.000 unit untuk dapat mencapai titik break-even atau ketika perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Tahap kedua adalah menghitung BEP dalam bentuk uang atau rupiah. BEP dalam rupiah dapat dirumuskan biaya tetap produksi per harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit dikalikan dengan harga jual per unit. Di sini telah diketahui bahwa biaya tetap produksi adalah 500 juta, kita bagi dengan
1.500.000 dikurangi dengan 1 juta rupiah dikali dengan 1.500.000, sehingga memperoleh hasil 500 juta dibagi dengan 500.000 dikali dengan 1.500.000, sehingga BEP dalam rupiah memperoleh hasil 1,5 miliar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus dapat mencapai penjualan sebanyak 1,5 miliar atau 1,5 miliar agar dapat memperoleh hasil break-even point atau perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Menghitung keuntungan yang diinginkan dari hasil break-even point. Nah, setelah melakukan perhitungan terhadap break-even point tadi, maka selanjutnya adalah bagaimana perusahaan ingin memperoleh keuntungan. Harus bagaimana caranya. Jadi, ada rumusnya, jumlah unit sama dengan keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan dalam rupiah dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit dikurangi dengan jumlah unit BEP, atau jumlah unit sama dengan keuntungan yang diinginkan suatu perusahaan dibagi dengan margin kontribusi per unit ditambah dengan unit BEP. Kita ilustrasikan bahwa perusahaan ingin mendapatkan laba atau keuntungan sebesar 100 juta. Berapakah unit smartphone yang harus diproduksi? Baik, rumusnya adalah jumlah unit sama dengan keuntungan yang diinginkan dalam perusahaan dalam rupiah dibagi dengan harga per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit ditambah dengan jumlah unit BEP. Di sini, setelah diketahui bahwa keuntungan yang diinginkan perusahaan adalah 100 juta, harga per unitnya adalah 1.500.000, sedangkan biaya variabelnya adalah 1 juta ditambah dengan jumlah unit BEP, sehingga memperoleh hasil 1.200. Jadi, untuk mendapatkan laba atau keuntungan sebanyak 100 juta, perusahaan harus dapat memproduksi sebanyak 1.200 smartphone. Demikian adalah pemaparan mengenai materi analisis biaya volume laba dan juga analisis titik impas yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.